Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Saya langsung ke Bang Adrianus. Bang, kalau melihat dari cerita yang disampaikan ya, itu kan cara si Wawon dan komplotannya membunuh berbeda-beda. Ada yang dorong ke jurang, kemudian diracun. Ini mengindikasikan apa sih sebenarnya, Bang? Saya setuju, kan tidak ada signature katanya kan, Iya. tidak ada satu cara yang pasti. Yang sama adalah bahwa karena korbannya adalah orang dekat, maka dia bisa masuk dalam yang kita sebut sebagai personal space, jarak intim, ya. Maka dengan jarak intim itu dia bisa berbuat apa saja, mendorong ke laut, lalu kemudian mencekik, lalu kemudian juga menghidangkan kopi. Jadi itu yang saya kira sebagai penandanya, bukan dari segi modusnya sendiri. Begitu. Oh, jadi dari relasi kuasa tadi. Betul, ya? Kembali ke relasi kuasa. Nah, ini menarik kalau kita bicara soal relasi kuasa ya Bang ya. Apakah kalau kita melihat dari konstruksi kasusnya ini hanya karena faktor ekonomi atau ada faktor lain di luar itu? Terlebih kalau kita lihat polisi kan juga kemarin merilis ditemukan uang 1 miliar rupiah kan. Nah, itu seperti apa melihatnya? Itu dia, pada saat yang lain kan dikatakan bahwa ada 2 korban yang bukan termasuk sebagai kelompok domestik. Ya. Yakni 2 TKW itu. Apakah betul bahwa hanya dari 2 orang itulah dana itu berasal? Rasanya kok terlalu gede ya untuk ukuran TKW. Jadi saya menduga bahwa mungkin lebih banyak lagi atau masih banyak lagi orang yang store, tapi nasibnya belum ketahuan. Apakah sudah store lalu kemudian belum nagih, atau sudah store dan nagih dan jadi korban tapi belum ketahuan. Nah ini yang saya kira perlu dibuka oleh polisi. Maka saran saya adalah polisi jangan cepat-cepat mengatakan bahwa dari 2 korban TKW itulah yang menjadi korban pertama. Siapa tahu ada lagi yang sebelumnya. Oke, nah kalau Bang Adrianus melihatnya ini memang meskipun kita tunggu nanti perkembangan penyidikan dari polisi, tapi untuk korban yang tadi potensinya itu lebih banyak, apakah ini kalau menurut Bang Adrianus memang berasal dari internal keluarga atau itu orang luar? Bisa jadi dua-duanya, karena begini, saya melihat bahwa setelah korban kedua, ketiga ini si pelakunya sudah nyaman ini, sudah melihat bahwa pembunuhan sebagai solusi. Nah, kalau lihat dari kecenderungan kasus-kasus pembunuhan yang dulu-dulu, baik dalam dan luar negeri, maka ketika sudah mulai merasa nyaman dan mendapat solusi, dia akan terus keep going on, terus melakukan pembunuhan tersebut. Nah, artinya ya untunglah ya, blessing in disguise, polisi bisa mengungkap kasus. Kalau tidak, maka akan muncul korban ke-10, 11 dan seterusnya. Oke, saya mau ke Mbak Salsa kalau gitu ya, Teh Salsa. Teh Salsa, kita pengen tahu Teh, pekerjaan sehari-hari Pak Wawon ini apa sih Teh? Katanya dalang sama jualan beras. Dalang? Apa Teh? Dalang. Mohon maaf kurang jelas. Oh, dalang dan penjual es ya Beras. kalau nggak salah dengar ya. Oh, beras, maaf. Oke, itu sudah dari kapan Teh? Udah lama. Oh, udah lama. Oke. Nah, kalau tadi Teh Salsa bilang sempat diancam gitu ya oleh sama Pak Wawon. Berapa kali Pak Wawon ini mengancam Teh Salsa? Udah lebih dari 5 kali juga. Lebih dari 5 kali? Iya. Bentuk ancamannya apa saja, Teh? Ya seperti tadi gitu. Oke, Itu ancamannya selalu sama ya? Iya. Jadi selalu Pak Wawon selalu bilang akan mencelakai Teh Salsa begitu. Selalu itu yang disampaikan. Iya. Nah, kalau dari Teh Salsa mungkin juga ngobrol sama kakaknya Teh Salsa gitu dengan ibu. Apakah ancaman-ancaman seperti itu juga pernah disampaikan ke kakaknya Teh Salsa atau ke ibunya Teh Salsa? Gak tahu. Oh, karena nggak pernah cerita mungkin ya? Iya. Oke. Nah, kalau Pak Wawon ini kan tinggal bareng ya sama Teh Salsa begitu ya? Kalau setiap hari itu Iya. sifatnya bagaimana sih Teh? Ya baik gitu. Ya, baik ya Teh ya. Tadi Teh Salsa sempat menyampaikan ya sama ibu sama 2 kakak Teh Salsa juga baik ya. Teh, saya pengen tahu dari Teh Salsa. Ini kan informasi yang beredar nih Teh ya kan. Katanya Pak Wawon ini kan punya kegiatan supranatural. Itu iya. Itu Teh Salsa ngelihat itu nggak sih Teh ketika di rumah ada hal-hal aneh gitu dari Pak Wawon? Enggak sama sekali? Enggak. Ibu atau kakak Teh Salsa sempat cerita kayak gitu juga enggak? Enggak. Atau sama kayak Teh Salsa?
Nah, Oh, jadi enggak. kalau misalnya Oke. Teh Salsa setiap hari gitu ya, boleh nggak cerita Teh ke kami gitu, Pak Wawan ini kalau pagi ngapain, siang ngapain, kemudian malam ngapain, dan suka ada tamu nggak sih datang ke rumah? Gak ngapa-ngapain, palingan kalau pulang ke rumah ya tidur. Gak pernah ada tamu juga ke rumah. Oke. Aktivitasnya Teh mungkin sampai malam hari atau gimana? Ya kalau malam hari kadang ngobrol dulu terus tidur. Artinya malam pasti di rumah ya Teh ya? Iya kalau malam. Nah, kalau sama Pak Soleh ya, itu Pak Wawan memang kenal dekat atau gimana Teh Salsa? Gak tahu. Oh, Nggak kenal ya? Teh Salsa nggak pernah lihat Pak Iya. Soleh itu ke rumah juga ya? Pak Duloh itu. Enggak. Saya ke Bang Adrianus lagi, Bang, kalau misalnya lihat setidaknya minimal dari pengakuannya Salsa begitu ya, hanya dia yang pernah diancam satu gitu. Ancamannya lebih dari 5 kali gitu. Tapi di depannya Salsa sendiri kayaknya tidak ada permasalahan apa-apa gitu ya di rumah. Kayak aktivitasnya berjalan seperti biasa, tapi di belakangnya itu Iya. Iya. menyeramkan. Ini apa ya, Bang? Mungkin dalam keilmuannya Bang Adrianus ini apa? Fenomena apa atau bagaimana? Ya, saya kira dia normal, orang normal ya. Tetapi memiliki sisi kehidupan yang lain yang betul-betul dia kunci rapat sekali sehingga orang terdekatnya pun tidak tahu. Ya, dan ini saya kira bukan hal yang aneh sih, karena banyak orang-orang yang memiliki kepercayaan seperti itu lalu mampu begitu berbeda sehingga kemudian ketika ketahuan, oh iya, kok bisa ya, gitu, kok bisa? Jadi pertanyaan kita adalah kok bisa, gitu. Nah ini yang saya kira terjadi pada yang bersangkutan. Kalau satu sisi dia adalah orang sederhana, orang baik-baik, Yuk. tapi juga di pihak lain ternyata begitu kejam. Demikian. Oke, nah yang menariknya lagi gini Bang Adrianus, tadi kan kita membahas soal relasi kuasa. Relasi kuasa ini bisa terjadi ketika ada kedekatan emosional, makanya itu keluarga menjadi sasaran. Tapi kan kalau kita lihat korbannya ini kan tidak hanya keluarga, tapi juga pihak luar, ada TKW dan lain sebagainya. Nah, dijelaskan oleh polisi bahwa motifnya ini salah satunya ekonomi, apalagi kita lihat ada uang 1 miliar rupiah. Nah, itu kita melihat mengcapture kasus ini bagaimana korban-korban yang tidak kenal itu bisa menjadi korbannya Pak Wawan itu seperti apa sih, Bang? Nah di sini dia, kalau misalnya tadi Teh Salsa bilang bahwa tidak pernah ada sama sekali Iya. suara-suara bahwa Pak Wawan itu adalah seorang dukun, Iya. nah, bagaimana dia menjaring korbannya? Nah, itu kalau dia. dia tidak pernah memarketingkan, gitu kan? Nah, itu dia maksud saya. Jangan-jangan dia punya satu komunitas yang lain. Atau juga kemungkinan sebetulnya, nanti kita akan tanya pada polisi, sebetulnya 2 orang TKW ini juga bukan orang yang sama sekali asing, tapi juga direkrut, dihubungi dengan mempergunakan jalur keluarga juga, keluarga Hanafi, keluarga Duloh gitu ya, sehingga kemudian lalu mereka ketahui. Jadi tidak perlu harus digembor-gemborkan pasang gitu ya. tapi cukup dengan ngomong-ngomong tadi. Ya, word of mouth kali Bang ya. Itu begitu dia, ya Oke. betul. Baik, saya terakhir ke Teh Salsa. Teh Salsa, mungkin Teh Salsa saat ini juga ingin menyampaikan sesuatu ya mengenai peristiwa yang terjadi terhadap ibu dan juga kakaknya Teh Salsa. Apa yang ingin disampaikan Teh Salsa? Ya saya ingin gitu pelakunya itu dikasih hukuman yang setimpal aja gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Teh Salsa sudah bercerita dan meluangkan waktu pagi hari ini. Kami sekali lagi turut prihatin dan juga berbelasungkawa atas peristiwa yang terjadi terhadap Teh Salsa. Selamat beraktivitas Teh, salam sehat selalu. Bang Ardian juga terima kasih. Terima kasih sudah hadir banyak. bersama Terima kami kasih. pagi hari ini. Oke, kami jeda terlebih dahulu, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.